Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yola Fitrisia dan Yulianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahasan pada kali ini yaitu metode dan evaluasi pendidikan luar sekolah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, metode PLS. Pengertian metode PLS. Secara harfiah, metode berarti cara. Secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pembelajaran merupakan cara-cara menyajikan bahan pelajaran oleh pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, karakteristik metode PLS. Yang pertama, metode ceramah merupakan metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, metode mengajar sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah melalui diskusi. Yang ketiga, mengharuskan siswa membuat resume dengan bahasa sendiri. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan percobaan. Yang terakhir, metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung atau tidak. Selanjutnya, macam-macam metode pendidikan luar sekolah. Yang pertama, metode ceramah, yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini yaitu metode belajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini sering disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi bersama. Metode yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan, melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang keempat, metode ceramah plus, ialah metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabung dengan yang lainnya. Ada 3 macam metode ceramah plus. Yang pertama, metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Metode pengajar gabungan antara ceramah dengan tanya jawab dan pemberian tugas. Idealnya metode ini dilakukan secara tertib, yaitu yang pertama, penyampaian materi oleh guru. Yang kedua, pemberian peluang tanya jawab antara guru dan siswa. Dan yang ketiga, pemberian tugas kepada siswa. Selanjutnya, metode ceramah plus diskusi dan tugas. Dilakukan secara tertib sesuai dengan urutan pengkombinasinya, yaitu guru menguraikan materi pelajaran, kemudian mengadakan diskusi, dan akhirnya memberi tugas. Dan yang terakhir, metode ceramah plus demonstrasi dan latihan, yaitu kombinasi antara kegiatan menguraikan materi pelajaran dengan kegiatan memperagakan dan latihan. Yang keempat yaitu metode resitasi, ialah suatu metode mengajar di mana siswa diharuskan membuat resume dengan kalimat sendiri. Dan yang terakhir, metode percobaan, yaitu metode pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Tahap-tahap metode pendidikan luar sekolah. Yang pertama, fase pendahuluan. Dimaksudkan untuk menyusun dan mempersiapkan mental set yang menguntungkan, menyenangkan guna pembahasan materi pembelajaran. Yang kedua, fase pembahasan. Dimaksudkan untuk melakukan kajian pembahasan dan penelaahan terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, fase menghasilkan. Menarik kesimpulan berdasarkan dari segi hasil pembahasan yang berdasarkan pengalaman dan teori. Dan yang keempat, fase penurunan. Dimaksudkan untuk menentukan konsentrasi peserta didik secara berangsur-angsur. Keterangan pelatihan peserta didik terhadap materi pembelajaran perlu secara bertahap.
Dan yang terakhir yaitu contoh metode pendidikan luar sekolah. Yang pertama, metode langsung. Pada umumnya, secara langsung khusus untuk mengembangkan kreativitas belajar di pihak siswa berkaitan dengan aspek produksi dan pengetahuan. Yang kedua, metode tulisan. Langkah-langkah dan cara yang digunakan pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran, khususnya aspek keterampilan menulis. Dan yang ketiga, metode murikal, yaitu bertujuan untuk meningkatkan musikal inteligensi peserta didik, yaitu kemampuan berpikir dengan nada dan melodi alam. Sekian pembahasan mengenai metode PLS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi pendidikan luar sekolah. Evaluasi pendidikan luar sekolah merupakan pengumpulan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Batasan evaluasi program mengandung 3 unsur penting, yaitu kegiatan sistematis, data, dan pengambilan keputusan. Karakteristik evaluasi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, lebih mengutamakan proses kegiatan yang bersifat umum, bukan yang bersifat khusus. Artinya bahwa semua program pendidikan luar sekolah diangkat dari satuan, jenis, dan lingkupnya menggunakan prinsip-prinsip umum dalam evaluasi. Yang kedua, evaluasi program lebih luas daripada pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan program. Yang ketiga, evaluasi program lebih luas daripada evaluasi proses hasil program. Yang keempat, evaluasi program lebih luas daripada evaluasi proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi program merupakan alat dalam manajemen atau sebagai fungsi manajemen program. Selanjutnya, evaluasi program berpusat pada manusia yang terlibat dan terkait program. Dan yang terakhir, evaluasi program merupakan alat dalam manajemen program pengorganisasian, penggerakan pembinaan, dan manajemen pendidikan luar sekolah. Macam-macam evaluasi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, terfokus kepada pengambilan keputusan. Diarahkan untuk menghimpun, mengolah, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Pada model ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, evaluasi konteks, yaitu menjelaskan mengenai kondisi lingkungan yang relevan, menggambarkan kondisi yang ada dan yang diinginkan dalam lingkungan, dan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang yang belum dimanfaatkan. Yang kedua, evaluasi masukan, yaitu menyediakan data untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Dan yang ketiga, evaluasi proses menyediakan umpan balik, yang berkenaan dengan efisiensi pelaksanaan program dan mendeteksi kekurangan dalam rancangan, prosedur kegiatan program, dan pelaksanaannya. Yang keempat, evaluasi produk, mengukur dan menginterpretasikan pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program. Yang kedua, model evaluasi terhadap unsur program, yaitu menyajikan berbagai cara untuk menilai sistem yang digunakan dalam program. Keunggulan evaluasi terhadap program ini adalah bahwa evaluasi yang mengidentifikasi unsur-unsur kunci bagian-bagian program dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Sama pentingnya penggunaan evaluasi ini antara lain untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program terhadap keputusan kebijakan publik, sistem manajemen, dan pendekatan kelembagaan yang menekankan pendekatan manusia. Yang ketiga, model evaluasi terhadap jenis atau tipe kegiatan program, mencakup jenis-jenis data dan tipe-tipe kegiatan. Yang pertama, model kelayakan evaluasi. Contoh mengidentifikasi 3 kategori data utama dalam program pengelolaan program yang dapat digunakan dalam penyusunan simpulan hasil evaluasi. Yang kedua, model peranan sistem. Contohnya mengkategorikan data yang akan digunakan dalam mengevaluasi unsur-unsur program sistematik. Yang ketiga, model hierarki antara proses dan tujuan. Contohnya menjelaskan berbagai jenis data untuk menilai tingkatan hubungan timbal balik
antara proses dan hasil program. Dan yang keempat, model kontinuitas kerja mandiri, yaitu contohnya menyusun sistematika langkah pengumpulan jenis-jenis data yang dilakukan oleh penyelenggara program dan untuk mengidentifikasi saat keterlibatan ahli dalam penyusunan program. Model yang keempat yaitu model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. Membantu para penyusun program dan evaluator untuk memahami proses dalam pelaksanaan program dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan-kegiatan apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan program, dan model-model apa yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program. Yang kelima, model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program. Kegunaan model ini adalah yang pertama, dengan menggunakan tujuan-tujuan khusus program sebagai titik berat pencapaian hasil, maka keseluruhan kegiatan evaluasi program akan lebih efisien. Yang kedua, penekanan pencapaian tujuan khusus akan membantu pengelola program meningkatkan kecakapan dalam mengidentifikasi tentang tujuan-tujuan mana yang masuk akal pada mengembangkan kecakapan dalam menggunakan tujuan-tujuan khusus sebagai langkah penting dalam perencanaan program. Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program berkaitan dengan kegiatan untuk mengetahui hasil-hasil program pendidikan baik yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi, untuk menilai hasil program yang langsung dan tidak langsung serta konsekuensinya baik yang menguntungkan maupun yang tidak. Bahasan yang terakhir mengenai teknik evaluasi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, teknik respon terinci. Biasanya digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang mencakup materi proses pembelajaran dan dampak pembelajaran. Penggunaan teknik ini menuntut keterlibatan subjek-subjek yang dievaluasi secara sungguh-sungguh. Yang kedua, teknik cawan ikan. Digunakan dalam evaluasi dengan mengamati kegiatan diskusi yang sedang berlangsung. Kegiatan dilakukan oleh kelompok yang anggotanya 20 orang atau lebih yang dibagi menjadi 2 kelompok. Dan yang terakhir, teknik angket. Wawancara dan pengamatan sering dilakukan secara konvensional dalam evaluasi program. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.